tentang sejarah dari kitab Yesaya itu sendiri. Kedengaran suara John ya? Terdengar dengan jelas, Pastor. Ya, kayaknya kedengaran suara Bicit juga ya? Iya terdengar juga. Oke, nah, kita mulai dengan pembukaan ini yang coba kalau kalian perhatikan ada hal yang sangat sederhana, tapi ternyata hal yang sederhana ini saya juga belum lama mendapatkan ini dan ternyata kenapa orang Yahudi mereka nggak bisa menolak, kenapa mereka nggak menerima Mesias? Persoalannya di sini. Persoalan terbesar karena mereka mempelajari perjanjian lama, terutama mereka sangat menguasai kitab Yesaya. Jadi ternyata dalam hal-hal ini yang membuat mereka nggak pernah bisa memahami apa itu Mesias bagi mereka. Oke, saya paparkan buat kalian di materi. Ada sebuah kebetulan, tetapi ada permainan kata yang sangat menarik antara Yesus dan Yesaya. Kalau kita melihat memang dari teksnya ya, mempunyai penulisan yang sangat mirip dari Yesus dan Yesaya. Yesus dengan huruf-hurufnya, dengan Yesaya dengan huruf-hurufnya, satu tentang Tuhan dan satu adalah Nabi. Kalau kita melihat dari kombinasinya itu ada yang sepertinya terbalik, posisinya terbalik. Kenapa menjadi sangat penting apa yang terbalik itu? Ya, kalau sampai di sini mungkin kalian harus bertanya-tanya, kenapa? Tapi kalau semakin lanjut kalian akan mengerti. Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menubuatkan sosok tentang Yesus Kristus. Terus Nabi Yesaya akan dipakai untuk membalikan nubuatan itu menjadi sebuah penggenapan. Ingat, ada kata yang saya catat, membalik, dibalik. Ketika itu dibalik, maka nubuatan itu akan digenapi. Apa sih yang dimaksudnya dengan kata yang dibalik? Kalau kita perhatikan ya, yang pertama, kematian Yesus adalah untuk mengembalikan hubungan antara manusia dan Tuhan yang terputus sejak dari Taman Eden. Dan kita juga tahu, bukankah Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita mulai memahami Nabi Yesaya dan Yesus adalah dua hal yang kita balik, huruf-hurufnya agak sedikit terbalik, dan kita akan mencoba membalik permainan kata-kata mereka. Kita lihat lagi ya, permainan kata yang akan kita coba membalik, dan dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dulu ketika saya membaca ayat ini ya, saya pikir ya itulah hanya perkataannya Tuhan Yesus, perkataan di perjanjian baru yang memang adalah sebuah pengajaran Tuhan Yesus. Ternyata enggak. Apa yang diajarkan sebagian besar disampaikan oleh mulut Tuhan Yesus adalah menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Salah satu yang mau digenapi oleh dia adalah ayat kita sedang akan bicarakan ini. Yang sedang kita bicarakan ini. Yang pertama akan menjadi terdepan, yang terdepan akan menjadi terbelakang. Apa sih yang Pak sebenarnya mau paparkan buat kalian? Dari gambar ini kalian akan mengerti. Ini cara melihat bangsa Israel melihat setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi. Mereka memakai dua cara. Kalau kita mau mencoba membuat lebih mengerti, kalau mereka melihat bagi bangsa mereka, mereka pakai mikroskop untuk melihat sedetil-detil mungkin apa yang Nabi sampaikan pada zaman mereka hidup. Jadi mereka pakai
mikroskop agar mereka meneliti setiap kata demi kata yang disampaikan Nabi. Nubuatan yang disampaikan pada zaman itu. Dan hal yang kedua, nubuatan juga itu berbicara tentang hal yang akan datang. Jadi ketika mereka melihat hal yang akan datang, mereka memakai itu teleskop. Dan inilah menjadi persoalan buat bangsa Israel. Mereka melihat apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Mereka memakai teleskop. Teleskop yang mereka pakai, kalau kalian perhatikan ya, padahal sebenarnya waktu teleskop itu dilihat, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah dua macam gunung, dua macam hal yang disampaikan yang memang bicara tentang orang yang sama, tetapi di dalam menyampaikannya dia itu di dalam dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat dari jarak jauh, maka yang terlihat itu bukan dua gunung yang bagian gambar yang kedua, first dan second, bukan. Kalau melihat dari jarak jauh, yang terlihat itu ada satu gunung dengan dua puncak. Ya, terlihat ada satu gunung dengan dua puncak. Jadi, waktu mereka melihat, mereka agak susah memahami karena dalam pandangan mereka melihat ada satu gunung dengan dua puncak. Sedangkan sekarang saya dan rekan-rekan kita bisa melihat secara jelas. Kita melihat yang pertama dan kedua. Apa yang kita lihat? Yang pertama adalah kita melihat kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ketika lahir di Bethlehem. Itu yang pertama kali. Dan kita akan melihat lagi yang kedua kali. Dia akan datang yang kedua kali menjemput orang percaya. Yang menjadi persoalan buat bangsa Israel karena mereka hanya melihat satu kali dan itu menjadi persoalan. Kenapa menjadi masalah? Kalau kita melihat di dalam penulisan Yesaya itu terbagi atas dua bahagian. Kemarin-kemarin kita udah banyak berbicara, kitab Yesaya itu seperti terdiri dalam dua bagian. Bagian pertama 39 dan bagian kedua 27. Di bagian yang pertama, berkali-kali Yesaya memperkenalkan Mesias itu sebagai raja yang bangkit. Menjadi raja yang datang pertama kali. Raja yang bangkit. Dan di dalam bagian kedua, Yesaya menulis satu sosok yang bernama hamba, seorang pelayan. Jadi di dalam mata orang Israel mereka tidak pernah memahami tentang hal yang kedua. Tentang hamba itu mereka tidak pernah paham. Yang mereka tahu adalah dia akan datang sebagai raja. Jadi ketika mereka melihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka yakin dan percaya waktu dia datang, ingat, waktu dia datang dan pada waktu di terakhir pelayanannya dia, Tuhan Yesus menuju minggu lalu, hari Senin adalah minggu Katolik merayakan Minggu Palem. Apa yang dirayakan Minggu Palem? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? John, tahu nggak apa yang dirayakan Minggu Palem? Bangsa Israel menyambut Yesus sebagai raja di Yerusalem. Iya, mereka menyambut Yesus di Yerusalem. Bahkan mereka memaparkan pakaian mereka kan dengan apa mereka teriak? Mereka nggak teriak haleluya. Apa mereka teriak? Hosana bagi raja. Ya, artinya apa itu, Pak? Enggak tahu maksudnya. Pak, nyanyi-nyanyi lagu Hosana, kalian ada yang tahu nggak? Kalau kalian nyanyi Hosana apa artinya? Hosana dan haleluya dua hal yang sangat berbeda loh. Harus kita paham. Ada yang paham nggak artinya Hosana? Waktu Tuhan Yesus masuk di dalam Yerusalem, mereka nggak berteriak haleluya, mereka teriak Hosana. Artinya apa? Mereka berteriak gini, datang dan bebaskan kami. Penyelamat datang dan membebaskan kami. Tolong bebaskan kami. Itu arti Hosana. Jadi kalau Hosana itu adalah sebuah bangsa yang merindukan pembebasan. Mereka berteriak Hosana. Waktu ketika Tuhan Yesus datang turun pakai keledai.
Dalam hal itu sudah ada hal yang berbeda, dan tetapi menurut mereka ya is okay, mau keledai apa kuda, menurut mereka nggak ada masalah, karena mereka melihat ketika pelayanan Tuhan Yesus ada hal-hal yang luar biasa dikerjakan. Dengan mujizat demi mujizat, mereka sangat yakin bahwa inilah si Mesias yang akan menolong mereka, melepaskan mereka, membuat bangsa Israel merdeka dari penjajahan. Itu inti yang mereka melihat kedatangan pertama Tuhan Yesus datang sebagai raja yang akan berkata mengalahkan Romawi saat itu. Tetapi yang apa yang menjadi persoalan? Ketika keledai itu masuk ke Yerusalem, keledai itu nggak menuju ke kiri. Dia nggak masuk ke dalam pusat pemerintahan dari bangsa Romawi, nggak menuju ke sana, tetapi dia berbelok ke kanan. Dia menuju kemana? Dia menuju ke Bait Suci. Mereka menjadi bertanya-tanya. Yang mereka tahu seorang raja bukan menuju ke Bait Suci. Seorang raja akan menuju langsung ke tempat tujuan, di mana kita ingat Yohanes Pembaptis berani berkontroversi dengan Herodes karena dia tahu siapa itu Yesus. Menurut dia, saya akan duluan perang, dan setelah saya perang, Yesus akan maju perang. Dan waktu Tuhan Yesus berbelok ke Bait Suci, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah mengusir orang-orang yang berjualan di Bait Suci. Ini menjadi masalah. Orang yang sama di hari Minggu ke depan, mereka di hari Jumat depan, mereka berdia salibkan dia, karena mereka sangat kecewa. Mereka berpikir orang ini akan membebaskan bangsanya, tetapi orang ini malah mengacak-acak Bait Suci. Itu membuat mereka menolak Yesus. Mereka menganggap dia akan datang sebagai raja. Ketika dia datang dan memperkenalkan dirinya hanya bukan sebagai raja, mereka menolak dia. Dan mereka yakin bukan Yesus Mesias itu. Itu sebabnya mereka menolak kedatangan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak pernah memahami ini. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, di dalam penyampaian dari Yesaya, pertama kali datang, ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu bukan sebagai raja. Kedatangan Tuhan Yesus adalah sebagai hamba yang melayani. Kedatangan yang keduanya baru sebagai raja yang bangkit menyelamatkan seluruh dunia. Kita lihat hal ini, makanya dikatakan pembalik. Nama Yesua dan Yesaya adalah hal yang berbeda. Kalau kita balik kata-kata dari Yesaya, kalau kita melihat Yesus, maka kita harus membalik perkataannya itu. Apa yang disampaikan oleh Yesaya harus dibalik sesuai dengan huruf mereka. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, berarti yang pertama itu bukan tentang raja, tetapi yang pertama itu adalah hamba. Hamba yang melayani, yang datang kedua sebagai hamba. Kedatangan yang kedua kita lihat, kita lanjut lagi. Cara melihat dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi, bangsa Israel tadi saya katakan mengalami persoalan. Mereka mengalami masalah untuk melihat. Sorry, ada yang ketok-ketok pintu. Ya, yang tadi seperti saya jelaskan, mereka melihat Mesias di dalam satu kali, mereka tidak melihat di dalam dua kali. Itu menjadi masalah bagi mereka. Dan tadi saya sudah sampaikan, ya kita harus balik. Makanya kita akan memahami tentang pembalikan apa yang tadi dikatakan. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kita lanjut. Sekarang kita lihat lagi, ada hal yang menarik dalam kitab Yesaya.
Kemarin pertemuan pertama atau pertemuan kedua, kita sudah melihat bahwa pelayanan Nabi Yesaya dibagi dalam 4 raja yang berkuasa. Kalian lihat dari gambar ini yang saya dapat, 4 raja, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, terakhir Manaseh anaknya dari Hizkia. Itu saya tambahkan, tapi itu udah di akhir dalam pelayanan dari Nabi Yesaya. Yang pertama kita lihat Uzia. Uzia di awal pelayanannya dia. Kalian akan lihat di dalam Alkitab, awalnya Uzia adalah raja yang baik. Raja memerintah dengan cara yang baik, raja yang hormat akan Tuhan, raja yang takut akan Tuhan. Waktu Uzia memerintah, Uzia itu bangsa mereka diserang 2 kali oleh musuh mereka. 2 musuh yang menyerang pada waktu Uzia itu takut akan Tuhan. Pertempuran dimenangkan oleh Raja Uzia. Tapi di akhir pemerintahannya Uzia, ketika karakternya Uzia mulai berubah, Uzia menjadi raja yang jahat, raja yang mulai mengadakan penyembah berhala. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika diserang oleh Sid, maka yang dialami bangsa Tuhan ini mengalami kekalahan. Kita loncat ke raja berikutnya, Yotam. Yotam pun kurang lebih memerintah 19 tahun. Karakter Yotam adalah seorang raja yang baik, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang menyembah Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yotam berkuasa? Bangsa Israel 3 kali diserang oleh musuh. 3 musuh yang menyerang, dan 3 musuh ini mengalami kekalahan yang besar. 3 musuh ini tidak dapat mengalahkan bangsa pilihan Tuhan. Berikut, Ahaz. Sama. Ahaz adalah berkuasa kurang lebih 20 tahun. Karakter Ahaz adalah raja yang sangat jahat. Bahkan Ahaz mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Diserang oleh 3 bangsa. 3 bangsa ini mengalahkan Ahaz. Bahkan Ahaz sempat berkompromi dengan beraliansi dengan bangsa yang lain. Di dalam zaman itu, Yesaya menyampaikan nubuatan. Di dalam nubuatan itu ada sebuah kata yang sampai hari ini adalah kemenangan kita, Immanuel. Tuhan beserta kita. Tapi Raja Ahaz yang jahat tidak mau mendengar. Akibat dia beraliansi dengan bangsa asing, mengakibatkan bukan menang, mereka tetap mengalami kekalahan demi kekalahan. Setelah itu, raja berikutnya, Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang baik. Waktu pemerintahan Hizkia pun mengalami 2 peperangan. 2 kali bangsa ini diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi yang terjadi, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan pada waktu itu Hizkia mulai berhubungan dengan Mesir. Dan pada waktu itu juga untuk pertama kali digali sebuah sumur yang dari tempat, bukan sumur ya, seperti sungai, terowongan dari sungai dan digali terowongan masuk ke dalam kota. Jadi apapun bangsa luar waktu saat itu mengepung berbulan-bulan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak pernah kekurangan air karena ternyata ada terowongan bawah tanah yang membawa air masuk ke dalam kota mereka. Dan terakhir kita lihat Manaseh adalah raja yang jahat. Ketika mengalami pertempuran, maka bangsa ini mengalami kekalahan. Dan kalau kita melihat ada hal-hal yang penting yang saya lupa saya sampaikan. Pada zaman kurang lebih yang sama pada Nabi Uzia, di zaman itu pun ada seorang nabi yang hari ini kita kenal Nabi Kecil, sedang bernubuat juga, namanya Amos. Dan juga pada waktu juga Ahaz, ada seorang nabi juga yang sedang bernubuat, namanya Hosea. Dan yang terakhir,
di zaman Manasye adalah seorang yang sangat jahat, membunuh Yesaya dengan cara apa? Dimasukkan di dalam balok dan tubuh Yesaya digergaji menjadi dua. Kalian udah lihat di dalam diagram ini sangat jelas kita dipertontonkan oleh Tuhan bagi bangsa yang setia, bagi bangsa yang taat, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika mereka berubah menjadi jahat, yang dialami adalah apa? Tuhan tidak mengadakan pembelaan bagi mereka. Dan kekalahan, dan kekalahan. Sepertinya hal yang kebetulan, tapi ini bukan hal yang kebetulan. Kita belajar di dalam semua yang tertulis dalam Perjanjian Lama untuk apa? Untuk mengajarkan kita kemana kita harus fokus. Apakah kita fokus kepada karakter kita yang jelek, atau kita fokus untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Jadi ini yang pelayanan 4 raja dan ditambah Manasye adalah kematian dan Yesaya itu sendiri. Saya loncat lagi sekarang, peta berikutnya. Ada pembagian dalam Yesaya, bagian pertama dan bagian kedua. Ada hal yang menarik. Hal yang menarik ternyata di dalam pasal 1 sampai pasal 39 berkali-kali Yesaya bernubuat menyampaikan tentang berita-berita penghukuman, berita-berita yang kurang baik bagi bangsa Israel. Tapi hal yang berbeda di bagian 40 sampai 66 penekanan kepada berita yang baik. Kita melihat ya, kurang lebih sama dalam Alkitab kita. Bagian Perjanjian Lama lebih banyak berbicara tentang penghukuman, berbicara tentang hal-hal yang gimana ya, yang kurang lebih bukan bicara tentang anugerah, tapi bagaimana perbuatan manusia yang akan diberkati kalau mereka melakukan baik, perbuatan manusia yang jelek mereka akan menerima hal yang kurang baik. Dan berikutnya lagi kalian lihat bagian pertama, fokusnya bagaimana aktivitasnya manusia, bagaimana tingkah laku manusia, bagaimana perbuatan manusia. Tetapi hal yang bagian kedua, seperti di dalam Perjanjian Baru, lebih banyak berbicara apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Bagian yang pertama, dibedakan lebih banyak bicara tentang dosa-dosa atas bangsa pilihan Tuhan, dan akibat dosa adalah penghukuman. Tetapi Yesaya bagian kedua, sama kita lihat lagi ya, ada hal-hal yang baik. Yesaya bagian kedua berbicara lagi bukan dosa, berbicara tentang sebuah keselamatan, berbicara tentang penebusan. Walau pada waktu itu mereka kurang memahami hal itu. Tetapi apa yang disampaikan, dinubuatkan oleh Yesaya, banyak berbicara tentang keselamatan dan penebusan. Kita loncat lagi berikutnya. Bagian pertama, bicara tentang keadilan Tuhan. Bagian kedua, bicara sisi tentang kemurahan Tuhan. Kita bagi lagi bagian ke depan. Bangsa Israel diperhadapkan, dipertontonkan. Hukum Taurat diberikan bagi mereka pada akhirnya. Semua aturan-aturan diberikan kepada mereka hanya satu, untuk dinyatakan. Untuk menyatakan apa? Menyatakan bahwa manusia itu bersalah. Manusia itu berdosa. Tapi di bagian kedua, bangsa ini diberikan apa? Diberikan sebuah pengharapan. Pengharapan akan janji kedatangan seorang hamba Tuhan. Berikutnya, fokus bicara tentang Tuhannya orang Israel. Bagian yang kedua bicara tentang Tuhan penguasa alam semesta. Kita loncat lagi. Bagian pertama bicara tentang keadaan bangsa nasional dari Israel saja. Bagian kedua bicara kepada internasional. Bagian pertama Israel dan tetangga-tetangga di sekitarnya, tetapi di bagian kedua Yesaya bernubuat jauh, bukan hanya kepada Israel. Yesaya bernubuat kepada bangsa-bangsa di dunia. Kita loncat lagi. Ada perbedaan di bagian pertama, bicara tentang murka Tuhan. Di bagian kedua, bicara tentang kasih Bapa. Di bagian pertama lagi, yang membedakan mereka, apa nubuatan-nubuatan. Nubuatan ini lebih banyak bicara tangan yang teracung, tangan yang siap untuk menghakimi. Di bagian kedua, berbicara tangan yang datang untuk menyelamatkan.
Di bagian pertama dari kitab Yesaya bicara tentang kutuk. Di bagian kedua bicara tentang berkat. Kita lihat lagi, satu bicara upaya, satu bicara tentang anugerah. Bagian pertama bicara tentang Israel, bagian kedua berbicara tentang bukan Israel. Bagian pertama musuh utama mereka adalah bangsa Asyur. Di bagian kedua musuh terbesar mereka adalah Babilonia. Bagian pertama adalah nubuatan-nubuatan yang disampaikan sebelum pembuangan. Di bagian kedua lebih banyak berbicara tentang setelah pembuangan. Sampai di sini saya sudah memperlihatkan beberapa bagian. Sebelum kita lanjut masuk ke bagian isi Yesaya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Esra, Chris, John, Wi, Pak, saya mau bertanya, Pak. Apa ini? Chris, Pak. Chris. Ya. Iya, Pak. Jadi misinya Yesus, kedatangan dia yang pertama waktu dia lahir itu spesifik untuk Israel atau setelah salib itu baru universal, atau memang dia datang itu untuk semuanya, Pak? Karena kan ada beberapa ayat yang berkata, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, itu apa konteks memang sebelum salib atau bagaimana, Pak? Kalau kita melihat di dalam pembagian dari Yesaya, kan? Di pembagian Yesaya yang di depan yang terpapar itu bicara tentang nasional, berarti berbicara hanya buat Israel, dan setelah itu berbicara kepada bangsa-bangsa, dan juga ada kita lihat ya non-Israel dan Israel. Jadi memang dari awal kalau kita hanya melihat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, maka kita akan memahami konteksnya kedatangan Tuhan Yesus itu hanya bagi bangsa pilihan, ya. Tidak berbicara kepada orang di luar Israel. Bisa memahami nggak kenapa hal itu terjadi? Bisa paham nggak? Gini. Apa yang terjadi pada zaman dunia kuno, bahkan pada zaman sampai kedatangannya Tuhan Yesus, ya. Ingat ya, kita benar-benar membedah secara konteksnya ya, Chris ya. Kenapa pada saat itu mereka berkata Tuhan Yesus hanya datang buat bangsa Israel? Karena hanya beberapa ayat yang kita bisa dapat orang-orang di luar bangsa Israel yang menyembah, yang percaya kepada Bapa Yahweh, Elohim. Di luar itu, semua bangsa punya Tuhan, punya sesembahan masing-masing. Jadi, jelas, kedatangan Yesus pertama kali hanya untuk siapa? Bagi orang yang percaya kepada satu pribadi, Bapa yang mengasihi, Bapa Yesus yang sama. Jadi, kalau kita melihat konteks seperti makanya kita nggak bingung. Bukannya kita bicara tentang Bapa itu pilih kasih, enggak. Dia datang ke tempat yang benar. Dia datang hanya orang yang percaya kepada Dia. Oke, paham nggak, Chris? Saya masuknya gini, Pak. Berarti gini ya, Pak. Kenapa bangsa-bangsa selain Israel itu dulu nggak menyembah Bapa Yahweh? Karena mungkin mereka memang belum kenal. Ini asumsi saya sementara, Pak. Yang punya hubungan intim itu ya Israel. Nah, kedatangan Yesus ke dunia itu juga sekaligus mau memperkenalkan diri bahwa dia itu adalah Yahweh Sang Penyelamat itu.
Jadi setelah Yesus datang ke bumi, kemudian orang dari bangsa lain yang percaya sama dia itu beroleh keselamatan. Atau mungkin begitu ya, Pak? Iya. Waktu dia datang kan untuk menggenapi ya. Dia datang untuk menggenapi apa yang dipercaya oleh bangsa Israel ya. Jadi memang dia datang khusus kepada umat pilihan Tuhan. Benar kan? Waktu dia datang kepada umat pilihan Tuhan, waktu dikatakan tembok pemisah itu telah dipisahkan, dulu orang yang kalau tidak bersunat tidak boleh. Betul? Jadi waktu dia datang, dia telah berkata, tembok pemisah itu telah diruntuhkan. Jadi tidak ada lagi sunat dan tidak sunat. Waktu dia mati, kita ingat ada tirai yang terbelah dua. Nah, pada waktu itu kita memahami pelayanan Tuhan Yesus itu terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Jadi setelah Tuhan Yesus kita mulai kenal Paulus, para murid-murid Tuhan Yesus mulai menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar Israel. Itu sih. Jadi memang kadang kita jadi bingung kenapa sih waktu khotbah Tuhan Yesus berkali-kali Tuhan Yesus, aku datang hanya kepada domba Israel. Aku datang hanya kepada bangsaku, bukan orang-orang yang lain kan. Berkali-kali seperti itu, Chris kan? Jadi memang kita harus paham, walaupun hari-hari ini pun kita katakan Tuhan sudah keluar dari bangsa Israel, tetapi sama loh, nggak ada beda. Tuhan datang menyelamatkan hanya siapa? Orang-orang yang percaya kepada Dia. Walaupun tembok pemisah itu sudah terpisah, tapi standarnya masih sama, standar nggak berubah. Cuma tidak lagi dibedakan Israel dan non-Israel, tetapi harus tetap satu. Satu apa? Percaya kepada Bapak Yahweh. Poinnya masih sama, tidak berubah. Tapi orang-orang di luar Israel pun dapat menerima keselamatan itu. Itu sih, Chris. Yang lain ada mau menambahkan atau bertanya? Atau Chris masih bingung apa sudah paham? Sedikit lagi, Pak. Tapi walaupun Yesus itu bilang dia datang untuk domba-domba Israel, nah beberapa pelayanannya itu kan ada terselip dia melakukan mukjizat bagi orang di luar Israel, Pak. Seperti dia memuji Imam Kapernaum begitu. Apakah itu kayak sebuah gambaran aku tuh mau menyelamatkan semua bangsa, tapi karena sekarang kondisiku sebagai manusia itu masih terbatas. Tapi menuju ke sana, apakah seperti itu ya, Pak ya? Ya kan intinya tetap sama, Chris. Intinya tetap satu bagi yang percaya kan. Waktu Ya, itu kan perempuan Peloponnesa, aturan Taurat, hukum itu yang harus digenapi dulu kan. Bagaimana caranya digenapi? Ya dengan cara kematian Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati baru benar-benar itu kan dibukakan, nggak ada lagi pembatas. Semua orang bisa datang ke bait suci. Dulu kan bait suci semua harus datang ke mana? Ke Israel, toh. Tapi kalau di luar orang Israel, apakah boleh datang beribadah di situ? Dikasih enggak? Enggak kan? Enggak dikasih beribadah. Tapi waktu Tuhan Yesus sudah mati, kan bait suci kan berubah. Bukan lagi di Israel. Kita kan bait suci kan? Itu sih, jadi akhirnya ya kadang-kadang ya pemahaman-pemahaman seperti ini yang mereka jadi banyak orang yang salah berkhotbah, yang berkata, Tuhan Yesus itu memang tidak datang buat bangsa lain. Sebenarnya enggak seperti itu. Tuhan Yesus tetap datang kepada orang yang percaya. Itu aja sih. Mau dia orang manapun kalau pada waktu itu percaya, bukan kalau begitu Tuhan juga mengadakan beberapa mujizat buat orang-orang yang percaya kan. Yang pakar-pakar seperti itu tuh Pak Agus tuh, pakar-pakar tentang Yesus datang buat siapa. Loh, kan temannya Pak Rianto yang masternya.
Ya, jadi memang nggak salah juga ya kalau kita melihat hanya secara literal ya, secara literal dan kita melihat sejarah dari bangsa Yahudi sendiri kan seperti itu. Jadi ya kadang ada pengajaran yang hanya terlalu apa ya, terlalu bisa benar-benar ya nggak salah juga. Akhirnya ya waktu pelayanan Tuhan Yesus dikatakan hanya kepada orang Israel. Tapi tadi Kristus sudah sampaikan, bukannya Tuhan Yesus sudah bernubuat ketika Tuhan Yesus melayani pun banyak ada beberapa orang bukan Israel pun Tuhan tolong. Ya, Kris ya. Iya Pak. Iya. Pak, berarti Pak, mohon maaf Pak, saya banyak bicara. Karena saya tertarik. Berarti bangsa Israel itu terbalik Pak ya pemahamannya Pak. Dia memahami waktu Yesus datang itu sebagai raja yang letterlek gitu, mendirikan kerajaan di situ melawan Romawi, seperti itu. Sedangkan misinya dia itu ternyata melayani dari situ. Dari situlah dasar mereka itu menolak yang seperti Bapak jelaskan tadi, Pak ya. Nah, kurang lebih sama dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang lebih suka khotbah tentang berkat kok. Sama nggak beda. Pada waktu itu mereka pikir Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Hari-hari ini pun sama kok. Mereka masih bicara, lebih banyak berbicara Tuhan Yesus dalam satu sisi. Mereka lebih banyak berbicara, kan kurang lebih sama loh, Chris. Cuma agak sedikit bergeser. Cara ngeliatnya apa? Orang pada zaman dulu dan orang zaman sekarang pikirnya satu. Masih sama. Apa? Pikir daging. Bagaimana saya? Bagaimana dengan saya? Mereka tidak pernah berpikir bagaimana tentang Tuhan. Enggak. Mereka banyak berpikir bagaimana tentang saya. Itu sih persamaannya kalau saya lihat. Jadi kan kalau kita melihat mereka, orang Yahudi itu memang mereka kurang memahami pasal 40 sampai 66. Karena kayaknya ada hal yang mereka nggak bisa lihat, apa itu hamba. Hamba yang menderita. Menurut mereka ya nggak mungkin ya. Nama kalau Tuhan, nama kalau pencipta alam semesta, masa sih menderita? Ya toh. Jadi makanya kenapa mereka tolak Tuhan Yesus? Waktu dia datang masuk di Yerusalem, menurutnya mereka dia harus menuju ke mana? Menuju ke ini dong. Terus menuju ke pemerintahan Romawi kan? Untuk mulai berkontroversi ini dengan raja dengan penguasa-penguasa, tapi kan ternyata beloknya beda. Dia belok masuk ke bait suci. Dia belok masuk ke dalam hal rohani. Maunya mereka kan masuknya terus ke daging mereka. Mereka dibebaskan. Nah, itu yang membuat mereka tidak paham. Padahal kan kalau kita juga ngerti, apalagi kalau waktu dia masuk di situ, kan dia harus melewati jalan salib. Ya toh? Dia harus melewati jalan salib, dia harus pikul salib. Kadang orang Kristen juga sebagian berkata, kita jangan pikul salib. Ngapain kita pikul salib? Padahal mereka nggak paham. Apa yang Tuhan Yesus gambarkan dengan pikul salib? Adalah satu sebenarnya. Berkali-kali disampaikan oleh Yohanes, biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Karena ketika kita pikul salib, di bahu kita itu palangnya, di kepala kita itu adalah salibnya. Jadi kalau kita pikul salib sebenarnya melambangkan apa? Melambangkan kita itu harus merendah sebagai hamba. Biar Kristus ditinggikan dalam kehidupan kita. Semakin kita naik tinggi ke Bukit Golgota, maka kita harus semakin menunduk. Untuk apa? Kalau kita manjat kan harus menunduk kan? Baru bisa manjat. Kalau kita semakin menunduk, berarti kalau di belakang kita ada salib, yang semakin terlihat apa? Potongan salibnya, jadi kepala kita nggak kelihatan dan terlihat hanya apa? Hanya kelihatan salib Kristus. Bukan bicara tentang penderitaan, tetapi pikul salib artinya apa? Saya semakin kecil dan Yesus semakin besar. Itu sih. Jadi kembali sama. Tujuannya adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu yang nggak bisa dipahami oleh bangsa Yahudi saat itu. Chris, itu dari saya. Kalau ada yang bisa mau menambahkan, silakan.
Jadi memang sangat menarik kalau kita mempelajari kitab Yesaya, ada hal-hal yang tersembunyi yang tanpa sadar. Makanya dikatakan Yesaya itu adalah Alkitab mini. Bagian pertama itu Perjanjian Lama, bagian kedua itu Perjanjian Baru. Dan yang luar biasa, apa yang dipaparkan di dalam kitab Yesaya bagian pertama dan bagian kedua, sepertinya ada dua berita yang berbeda. Berita yang pertama adalah berita yang terjadi pada masa itu. Berita yang kedua adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Jadi sangat menarik kalau kita lihat kitab Yesaya. Yang lain ada mau bertanya sampai di sini? John, ada mau ditanya? Ya, Kalau enggak, tidak, Pastor. Sejauh ini jelas saya mengerti. Terima kasih, Pastor. oke. Kalau enggak kita lanjut. Kita lanjut. Cari dia ya. Mana materiku yang satu? Bentar ya, coba buka. Sekarang kita akan coba mau ya. Sorry. Belum mau buka. Ada yang sumbang komputer baru kah? John, komputermu kayaknya baru John sampai bisa canggih. John, Kenapa, Pastor? komputermu komputer baru kah? Lama, Pastor. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Terus kamu dapat itu paket cum dari mana? Oh, itu beli, Pastor. Siapa beli? Saya sendiri beli. Masa? Iya. Waduh. Nah, benar-benar ini orang yang demi ilmu mengenal Tuhan semakin lebih baik. Kak Pastor. Tadi apa yang kedua judulnya ya? Isi ya? Isi kitab Yesaya. Isi kitab Nabi Yesaya. Isi. Word. Kok saya punya nggak muncul ya? Apa saya bantu dari sini, Pastor? Boleh. Ya. Ada Ya. ya? Ada, saya sudah download, Pastor. Yang isi Nabi Yesaya itu. Ya. Ya, Pastor.
Sudah di layar, Pastor ya? Buka. Sudah. Oke. Oke, sorry, perlu terkeluar dari Zoom. John, Ya, Pastor. ya, mana materinya? Iya, ini dia. Ya, Pastor ya, kelihatannya. Oke. Oke, secara garis besar kalian kita akan lihat kembali. Ada beberapa yang kita akan mencoba memaparkan kenapa kita tetap percaya bahwa Yesaya ditulis oleh Yesaya sendiri. Yang pertama, di bagian buku yang pertama ada beberapa pernyataan dari Yesaya sendiri yang berlaku kesamaan demi kesamaan di dalam Alkitab yang pokok pikiran utama. Salah satu yang terkenal yang diungkapkan oleh Yesaya yang Maha Kudus Tuhan Israel, Tuhan Power. Iya, salah satu contoh yang paling utama yang hanya disampaikan oleh Yesaya. Berkali-kali dia menyampaikan yang Maha Kudus Tuhan Israel, dan kita melihat ternyata muncul 12 kali di bagian Yesaya pertama. Bagian Yesaya pertama yang diyakinkan oleh siapapun bahwa Yesaya yang tulis, tetapi orang yang meragukan itu ternyata kita dapat melihat hal yang sama, cara berpikir yang sama 14 kali di bagian kedua. Dan ternyata bukan hanya di itu, di dalam seluruh perjanjian lama yang lainnya ada 6 kali memakai hal yang sama. Jadi kita lihat itu menjadi dasar. Dan yang kedua, kenapa sih menjadi pegangan kita bahwa ditulis oleh Yesaya di dalam kesaksian dalam Talmud Yahudi sendiri dan dalam perjanjian baru sendiri ada beberapa ayat-ayat yang kita bisa lihat di dalam Matius 12, Matius 3, Yohanes, Kisah, Roma, selalu mereka menyangkut pautkan dengan kitab-kitab Yesaya. Dan ketika mereka menyangkut pautkan dengan Yesaya, mereka hanya berkata Yesaya, mereka nggak bilang triko Yesaya, Lutro Yesaya, enggak. Mereka tetap menyebut Yesaya. Dari dalam hal ini kita percaya bahwa penulis itu hanya satu, hanya Yesaya itu sendiri. Kita lanjut, kita lihat sebenarnya kemarin kita udah melihat tentang waktu, kita melihat sekarang tujuan. Tujuan utama penulisan Nabi Yesaya, pertama, menyatakan penghukuman, dan kedua, bicara tentang penyelamatan Tuhan. Penyelamatan itu kan kita bagi dua, pertama bicara tentang bangsa Israel, kemudian berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain. Terus, bentuk yang paling terlihat jelas di dalam penulisan Yesaya
terjadi dalam dua bagian. Seperti kemarin-kemarin kita telah belajar, terbagi dua dalam 1 sampai 39, 40 sampai 66. Terus kitab Yesaya adalah seperti Alkitab yang kecil. Kedua bagian menekankan tema umum, satu tentang penghukuman, satu tentang keselamatan, di mana tema-tema yang sama. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan memahami, melihat Tuhan Yesus di dalam perjanjian yang lama, seperti Tuhan Yesus yang menghukum, Tuhan Yesus yang marah, tetapi di dalam Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ada Tuhan Yesus yang sangat baik. Jadi kita setelah melihat Yesaya dikatakan seperti Alkitab yang kecil. Kita lanjut. Tapi ada satu garis yang menyatukan. Garis itu tentang penebusan Kristus itu sendiri. Sama di dalam Alkitab, di dalam Yesaya, garis yang sama, pribadi yang sama. Di bagian pertama yang tadi disampaikan, datang sebagai raja. Di bagian kedua, bicara tentang datang sebagai hamba. Tapi Yesaya dan Alkitab ngomong pribadi yang sama kok, bukan pribadi yang berbeda, tetap ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang kita bagian pertama. Kalau bagian pertama juga Yesaya itu kita terdiri dalam 4 kelompok. Ada 4 kelompok materi. Kalau kalian belajar ke dalam kitab Yesaya, bagian yang 1 sampai 12. Yesaya 1 ayat 1 sampai 12 ayat 6. Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk berkali-kali memperingatkan, berkali-kali bicara kepada bangsa-bangsanya. Waktu mereka mulai jatuh di dalam penyembah berhala, mereka mulai jatuh dalam persoalan demi persoalan dalam karakternya mereka. Disampaikan berulang-ulang kali. Tapi yang menjadi catatan pelayanan Nabi Yesaya pada waktu itu kalau digambarkan seperti kita yang Tuhan suruh pergi berkhotbah, datang ke mungkin kemana, ke Kalimantan, 40 tahun kita disuruh berkhotbah, dan di dalam 40 tahun itu khotbahnya Chris, khotbahnya mungkin rekan-rekan yang lain, di depan mata yang dilihat Chris tidak ada satupun orang yang bertobat. Ini yang dialami oleh Nabi Yesaya. Yesaya berkali-kali bicara kepada bangsanya, tapi mereka seperti orang yang mendengar, orang yang punya telinga tapi tidak mendengar, orang yang punya mata melihat tapi tidak dapat melihat. Itu yang dialami oleh Yesaya selama pelayanannya dia. Yesaya tidak pernah melihat ada pertobatan terjadi. Wow, kalau kita pikir, apa yang dialami Yesaya bukan hal yang mudah. Bicara kepada bangsanya, dia benar-benar kalau bukan pengurapan Tuhan, dia nggak bakalan sanggup. Karena apapun yang dia katakan ditolak oleh bangsanya dia. Kalau kita memahami hari-hari ini baru bilang, oh ternyata Yesaya punya nubuatan itu digenapi. Mungkin dia pun nggak pernah tahu. Yang dia sampaikan akhirnya digenapi Tuhan. Jadi pelayanan yang pertama bicara tentang kepada bangsanya sendiri. Dan juga ada nubuatan yang penting, bicara tentang nubuatan itu menyampaikan tentang Mesias. Di dalam Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9, juga Yesaya juga di dalam Yesaya 6 itu Yesaya bercerita tentang dirinya sendiri. Coba kalau kita melihat secara singkat ya, kitab Yesaya 6. Yesaya 6 di depan saya ini pakai Alkitab LAI. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada satu yang lain, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Lalu ayat 5,
Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dan mataku telah melihat sang raja. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Terus dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Di dalam Yesaya 6 ini ada beberapa kisah yang menarik. Yang pertama, Yesaya bilang, Yesaya ini adalah pribadi yang najis bibir, yang tinggal di bangsa yang najis bibir, melihat kemuliaan Tuhan. Di bangsa Israel, mereka kenal ada seorang nabi yang bernubuat dengan mulutnya yang penuh dengan luka-luka bakar. Penglihatan ini bukan hanya sekedar penglihatan. Ini adalah kesaksian hidup dari Yesaya sendiri. Yesaya benar-benar berjumpa dengan malaikat Tuhan dan benar-benar ada sesuatu yang ditaruh dalam mulut Yesaya. Mulut Yesaya waktu itu dikenakan api dan bibirnya terbakar. Jadi di mana-mana Yesaya pergi, Yesaya menjadi perhatian. Karena ada sebuah tanda yang membuat Yesaya itu unik dari yang pada yang lain di dalam bagian mulutnya, kayak seperti Joker ya. Kalau kalian nonton film di sebagian mukanya itu terbakar. Jadi orang penasaran melihat nabi yang ngomongnya susah, tapi kalau bicara tentang nubuatan dia berbicara begitu lancar. Inilah pelayanan kenabian dari Yesaya. Yesaya dalam kehidupannya itu Tuhan pakai hidupnya itu sebagai apa ya? Sebagai kesaksian hidup dalam pelayanan itu sendiri. Kita lihat dalam anak-anaknya Yesaya pun kan Tuhan pakai. Jadi dalam hidup Yesaya sendiri, Yesaya memperlihatkan orang yang najis bibir mengalami murka Tuhan dengan apa? Dengan api, dengan Tuhan membakar, Tuhan menghukum. Dan Yesaya memperlihatkan dirinya, ini loh contohnya saya dari tengah-tengah kamu, dan kamu melihat apa yang terjadi. Mulut saya kena api murka Tuhan. Jadi Yesaya adalah pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya dia. Dia memakai hidupnya untuk sebagai kesaksian bagi orang-orang lain. Dan ada hal yang menarik kalau kalian lihat kembali dalam Alkitab. Ayat 8 tadi. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lagi bicara tentang apa ini? Yesaya bicara tentang apa ini? Coba buka kita masing-masing. Coba. Kita belajar sekarang. Ayo. Kita mau beralegori dengan exegesis dulu. Tapi jangan ngaco ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Lalu aku mendengar suara berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ada yang mau menjawab? Ada yang mencoba menjawab? Yesaya sedang dipakai Tuhan secara tersurat tentang Tritunggal. Yesaya dipakai Tuhan untuk menyatakan bagaimana Tuhan kita. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Tuhan sendiri yang menjawab. Yesus sendiri yang menjawab. Siapakah yang akan pergi untuk aku? Ini aku dan utuslah aku. Jadi kitab Yesaya adalah kitab yang sangat luar biasa.
di dalam setiap nubuatan Yesaya banyak hal-hal yang tersirat dan tersurat, bahkan doktrin yang tentang orang, tentang Tritunggal, salah satu ayat yang dipakai orang-orang yang pro Tritunggal, salah satu ayat yang dipakai adalah ayat Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ya, sampai di sini kita lihat di bagian pertama. Sekarang kita akan coba lanjut ke bagian yang kedua. Pasal 13 sampai pasal 23. Ini saya bernubuat kepada bangsa-bangsa yang sejamannya mengenai dosa-dosa dan hukuman mereka. Itu Yesaya di Alkitab kita, Yesaya 13 ya. Pertama, Yesaya 13 bicara kepada di Alkitab kalian kepada siapa? Saya akan coba memaparkan beberapa yang coba saya memaparkan. Yesaya, ada yang tahu? Sudah buka Alkitab? Sudah, Pastor. Bagian pertama kepada siapa? Ucapan ilahi terhadap Babel. Babel ya. Nah, ini ada hal yang menarik tentang Babel. Di nubuatan yang pertama ini kepada Babel ada hal-hal yang sangat dalam yang sedang disampaikan oleh Tuhan lewat nubuatan kepada Babel, berlaku waktu itu buat Babel sendiri dan sampai hari ini pun hal yang masih berlaku buat kita. Nubuatan itu disampaikan pada Babel, tapi nubuatan itu sudah diberikan waktu Asyur masih menjadi ancaman. Babel belum. Babel belum datang mengancam, tapi nubuatan berbicara sama Babel. Bayangin dong, Tuhan itu luar biasa. Sebelum bangsa Babel menjadi besar, masih hanya sebuah wilayah yang begitu kecil, tapi Tuhan sudah bernubuat kepada Babel. Tuhan telah bernubuat kepada Babel yang dikatakan bahwa kekuatan manusia tetap akan dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Dan jauh sebelumnya kalau kita memperhatikan bicara tentang Babel itu bicara tentang kesombongan. Kesombongan, sebuah dosa yang sangat sulit dideteksi, bahkan sampai hari ini banyak pelayan Tuhan jatuh karena kesombongan. Kita mungkin juga mulai bersedia Tuhan pakai menjadi alatnya. Kita mungkin bersedia juga untuk menyatakan kebenaran. Kita juga mungkin mau dipakai kita untuk menegur orang lain. Tapi kadang tanpa sadar kesombongan mulai menusuk kita. Kita mulai besar hati. Kita mulai tidak sadar bahwa kita sombong. Yang lebih parah, sombong apa yang paling parah? Sombong rohani, paling parah. Jadi kalau kalian udah mulai tahu banyak, belagalah sebagai orang banyak tidak tahu. Karena semakin banyak kita tahu, artinya berarti semakin banyak yang kita tidak tahu. Kita harus pahami ya, dari 1 sampai 100. Kalau kita hari ini memahami 5, dan pengetahuan kita bertambah menjadi 10, artinya apa? Memang secara pengetahuan kita dari 5 bertambah 10. Tapi kita harusnya semakin merendahkan diri karena kita sadar dari 10 sampai 100 kita masih tidak tahu 90. Jadi semakin banyak tahu kita, semakin merendahlah kita. Semakin pintar kita, semakin sadar masih banyak orang jauh lebih pintar dari kita. Jadi saya belajar teologi, saya ngajar teologi, kalian belajar teologi, kalian mendapatkan pelajaran dari begitu banyak dosen. Jangan menjadi orang yang sombong. Ya, Tuhan tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang berdosa. Tuhan merangkul orang berdosa, tapi Tuhan sangat benci kepada orang sombong. Dan dosa yang paling sangat bahaya adalah kesombongan rohani. Karena kenapa? Tidak terlihat. Kita merasa ajaran kita paling benar. Kita merasa kita paling pintar. Kita merasa khotbah kita paling luar biasa. Nah, nubuatan yang pertama langsung kepada bangsa luar. Yang pertama ditarik di luar apa? Kesombongan. Tuhan berperkara dengan orang-orang di luar orang-orang percaya. Yang pertama yang Tuhan patahkan adalah apa? Kesombongan.
Makanya kenapa nubuatan kepada bangsa lain pertama langsung berurusan dengan kesombongan. Karena Tuhan tahu, semua orang yang mengandalkan diri mereka adalah orang-orang yang sombong. Bahkan kalau kalian lihat ini jauh, di dalam pasal-pasal berikutnya ayat 20 itu bicara tentang bintang timur, bintang timur putra fajar yang kemudian digambarkan sebagai iblis, akibatnya keangkuhan, akibatnya pemberontakan, Tuhan jatuhkan iblis itu. Terus kalau kita lihat lagi ya, dalam nubuatan-nubuatan itu ada nubuatan kepada bangsa lain yang cukup penting. Saya akan lihat yang kedua langsung kepada mana? Bangsa mana? Ayat 15. Pertama kepada Babel, terus kedua kepada Asyur, ketiga kepada Filistia, tapi ke ayat yang 15, pada siapa? Kepada siapa? 15. Bangsa Moab. siapa? Moab. Siapa itu Moab? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa itu Moab? Waktu Musa keluar dari Mesir dan sampai di dalam mereka mulai mengalahkan bangsa demi bangsa. Bangsa demi bangsa mulai dikalahkan oleh bangsa Israel. Kita lihat Ulangan 2 ya. Ulangan 2. Ulangan 2. Ulangan 2 ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Tadi saya lihat John sudah menjawab. Moab kenapa menjadi penting? Moab itu ada salah satu kerabat terdekat dari Israel. Moab adalah salah satu dari 2 anak perempuan. Moab adalah keturunan daripada Lot sendiri. Bahkan Tuhan berkata, tanah itu jangan kamu sentuh Musa. Aku telah berjanji kepada Lot menjadi bagian tanah miliknya Lot. Diberikan tanah itu kepada Lot. Ya, jadi sangat menarik. Ternyata Tuhan itu nggak lupa. Tuhan itu nggak pernah lupa dengan bangsa yang pernah Tuhan orang yang pernah Tuhan pilih. Alkitab pernah berkata Lot itu orang benar atau orang tidak benar. Alkitab berkata apa? Lot itu orang benar. Tuhan bernubuat kepada Lot, kepada bangsa keturunan Lot. Tuhan mengingatkan buat bangsa ini bahwa ayolah berbalik kepada Tuhan. Kamu pernah mendengar kabar baik. Kamu pernah mendengar tentang anugerah. Berbaliklah padaku. Berbaliklah kamu hai anakku. Tapi kalau kita belajar memang Moab tetap mengeraskan hati. Moab tetap memilih untuk menjauhi Tuhan. Tuhan panjang sabar, Tuhan murah hati, Tuhan menanti sebelum Tuhan memberikan hukuman. Jadi walaupun Tuhan adalah Tuhan yang murka untuk Moab, Tuhan memperlihatkan keadilan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kesabaran Tuhan. Tuhan sabar menunggu sampai terakhir mereka bertobat. Tetapi pertobatan itu tidak pernah datang. Jadi bangsa itu tidak pernah bisa berkata Tuhan itu kejam juga. Tuhan memberikan waktu. Bahkan jauh sebelum Moab berurusan dengan bangsa Israel, Tuhan telah berbuat memakai Nabi Yesaya. Oke, kita lanjut. Tadi bernubuat kepada bangsa-bangsa yang lain, bagian yang ketiga sekarang, janji Tuhan untuk keselamatan dan hukuman yang akan datang. Bagian yang terakhir, mencatat tentang kehidupan Raja Hizkia
Kalian sudah tahu apa yang terjadi dengan Hizkia. Hizkia mempertontonkan semua yang ada di dalam bait kudus, di dalam rumah Tuhan, kepada seorang dari bangsa Babilonia. Waktu itu Babilonia adalah betul-betul bangsa yang sangat kecil, dipertontonkan kepada salah satu orang Babilonia. Ternyata 100 tahun kemudian bangsa Babilonia datang mengambil apa yang ada dalam bait. Jadi apa yang Tuhan lakukan sama Hizkia biarlah tidak menjadi bagian orang-orang percaya, karena biasanya Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menggariskan, dan orang bilang kadang doa itu mengubah Tuhan. Doa itu mengubah setiap jalan-jalan Tuhan. Kalau menurut saya doa itu tidak pernah mengubah jalan-jalannya Tuhan. Tetapi akibat doamu yang salah, kadang karena kamu terlalu ngotot, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena kenapa? Contoh Hizkia. Hizkia diperpanjang umurnya karena apa yang terjadi dalam Hizkia setelah umurnya diperpanjang adalah hal-hal yang sia-sia. Ya, kita lanjut sekarang. Sampai jam berapa kita, John? Kita sampai jam 16.30, Pastor. 16.30. Berarti kita sekarang masuk bagian utama yang kedua ya. Sebelum kita masuk bagian utama yang kedua, berarti kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita tanya jawab aja. Oke? Kita tanya jawab aja. Baik, Pastor. Kalau kita perhatikan di zaman awal-awal Yesaya mulai bekerja, dipakai nabinya Tuhan, zaman-zaman mulai kehancuran dari bangsa Israel. Dari 12 suku, utara dan selatan, dan kita tahu pertama yang hancur adalah suku bagian utara, yang sampai hari ini pun waktu mereka dibuang, sebagian besar mereka hilang, dan orang berkata banyak suku-suku Israel yang hilang. Hari-hari ini ya di Israel kita kenal hanya 2 yang paling besar, dari Benyamin dan dari Yehuda sendiri. Sedangkan suku-suku yang lain akhirnya sepertinya tidak tahu kemana. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa berkali-kali Tuhan membela 2 suku ini, Yehuda dan Benyamin? Saya bertanya. Dan dari kemarin kalian bertanya, ini saya mau bertanya sekarang. Saya mau bertanya yang saya pilih apa ya? John lah, karena John biasanya kalau ditanya pasti menjawab John ya. John. Ya, Pastor. Kenapa John? Kenapa? Kalau kita melihat ya, utara dan selatan bangsa Israel ya, orang utara itu baik loh. Orang utara itu terima Yesus loh. Tapi orang selatan itu nolak Tuhan Yesus. Yang aneh, janji Tuhan itu berlaku terus bagi orang selatan, Yehuda dan Benyamin. Kenapa, John? Yo. Kurang paham. Kurang paham. Ayo dong, putar otaknya dong. Putar otaknya dong. Kestra sama Chris bantu, ayo. Mungkin Sama besar. Pak Agus bantu. Sama Pak Agus bantu. Nah ini, Susan bantu. Yuk, jangan mungkin. Jangan mungkin. Mungkin Pastor. Mungkin. Apa itu? Mungkin. Jawablah, apa mungkin? Harus yakin. Loh iya, tapi nggak tahu, mungkin karena kan kalau Yesus mungkin dari selatan ya Pastor. Hah? Yesus dari selatan ya.
Jadi jawabnya karena Yesus dari selatan gitu. Kalau makanya kan tadi saya bilang kan mungkin, cuman karena kan ada Bethlehem di yang mana? dibilang kan Bethlehem di karena mana? Bethlehem. kenapa? Utara apa selatan? Nah itu saya nggak tahu. Utara. 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 Yesus dari lahir utara. dari Oh utara. utara. Ayo, ada yang lain bantu. Apa mungkin ada hubungannya sama kejadian Yusuf? Jadi ketika Yusuf yang mendapatkan double portion ketika Yusuf, mereka teman saudara-saudaranya tahu bahwa Yusuf adalah bahwa yang Perdana Menteri itu adalah Yusuf, yang mendapatkan double portion adalah Benyamin, adiknya Yusuf. Nah, kemudian kenapa Yehuda? Karena Yehuda saat Yusuf dibuang, Yehuda yang mencegah supaya Yusuf tidak dibunuh. Nah, mungkin Tuhan memperhitungkan itu dan itu berlaku sampai sekarang. Itu, Pak. Ya. Waktu mau mati, Yusuf mau mati, didoain toh. Ya, Anak-anaknya Yehuda semua melarang tuh. teman-temannya untuk tidak membunuh Yusuf. Ya, jawaban Pak Agus sudah sangat mendekati. Yusuf punya istri berapa? Apa, Pak? Yusuf punya istri berapa? Yusuf punya istri. Tahu. Yakub ya, Yakub. Oh, Yakub punya istri 3. Dua selir. Dua selir. Oh, 4 ya. Dua istri, 2 selir ya? Atau 4-4 yang istri resmi? Saya juga bingung. Dua istri 4. Duanya gundinya toh. Ya, 4 berarti. Dua selir, 2 istri. Ya, 2 selir, 2 istri. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu tepat. Waktu mau meninggal bapaknya itu melepaskan berkat. Berkat itu tidak pernah akan berkesudahan. Berkat itu tetap terus mengejar bangsa ke-12 suku ini ya. Jadi memang kenapa selatan itu selalu menjadi prioritasnya Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah akan mengingkari apa yang Tuhan telah janjikan. Kalau kita pikir apa sih yang dilakukan oleh Yehuda, kalau harusnya yang menurunkan Tuhan Yesus menurut saya loh, harusnya apa ya, dari keturunannya Yusuf lah ya. Masa sih Yehuda? Tapi ya kita nggak perhatikan ya, ini ya bicara tentang anugerah Tuhan sampai di dalam kitab Yesaya kita lihat pembuangan demi pembuangan, tapi Tuhan tetap bela 2 bangsa ini, 2 keturunan ini Tuhan tetap bela sampai hari ini. Ya, loh, San, apa tuh maksudnya? Karena Yesus tukang kayu. Bukan, tadi itu lanjutannya, Pastor. Tapi kan bukan, salah. Kan salah. Saya kira kenapa tuh tukang kayu? Terus maksudnya apa kalau tukang kayu? Logikanya kemana? Bukan, kenapa? Tadi tuh saya nangkepnya pertanyaannya tuh kenapa kok ditolak? Yesus itu ditolak. Oh, dia ditolak karena itu anak tukang kayu. Iya, jadi maksudnya itu kan karena dia kan udah mereka kan mengenal bahwa Yesus, jadi nggak percaya gitu loh bahwa dia juru selamat. Padahal kan dia kan anak tukang kayu, tahu gitu loh. Makanya saya nangkepnya pertanyaannya tadi itu. Ya. Kapan-kapan kita belajar juga tahun yang hilang dari Tuhan Yesus. Jadi ada juga memang hal-hal yang membuat kita bingung. Yang membuat kita bingung itu kenapa ada orang di Israel ngomong didengar, ada orang yang ngomong nggak didengar. Jadi kalau kita paham dari Yesaya pun kita telah paham, kalau seseorang itu masuk di dalam orang-orang yang sekolah, orang-orang yang belajar Taurat, orang-orang yang masuk madrasah ya, sampai sekarang orang sekarang pakai madrasah, dan mereka akhirnya lulus. Setiap mereka ngomong mereka didengar. Jadi kalau orang bicara tentang tahun yang hilang, sebenarnya tahun Tuhan Yesus itu nggak pernah hilang. Tuhan Yesus nggak kemana-mana. Tuhan Yesus itu nggak ke Mesir. Tuhan Yesus nggak ke India. Tuhan Yesus tetap ada di Yahudi, di Israel. Karena kenapa? Tuhan Yesus masuk madrasah.
waktu dia dibawa ke bait suci itu sampai umur 12 tahun, tiba-tiba kisah Tuhan Yesus hilang dan tiba-tiba dia muncul ke 30 tahun. Karena seorang Yahudi harus sekolah sampai sekolah itu selesai, mereka berhak untuk berbicara. Waktu mereka selesai di umur 30 tahun, waktu itu mereka boleh berkhotbah. Jadi kemana-mana Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus diterima. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu betul-betul rabi. Mereka berkata Tuhan Yesus rabi. Mereka memanggil dia rabi. Mereka mengizinkan dia itu ngomong di bait suci. Karena apa? Karena dia rabi. Dia rabi Yahudi. Makanya kalau dibilang Tuhan Yesus punya waktu-waktu yang hilang, ternyata dia nggak hilang. Dia belajar. Sama juga saya dan saudara. 4 tahun ini kita nggak hilang loh. Kita tetap ada. Tapi di mana kita? Kita belajar. Kita belajar, kita memperdalam pengetahuan kita, dan pada waktunya kan akan muncul keren-keren bapak ibu-ibu yang ada di tempat ini, tiba-tiba orang, oh dari mana dia muncul, oh menghilang. Dia yang menghilang, dia belajar. Ya, 5 menit lagi ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Nggak bertanya sih. Saya tadi malam itu barusan cerita-cerita sama teman saya yang membahas tentang tahun-tahun hilangnya itu. Nah, saya rencana sore ini mau WA Pak Rianto. Ternyata, ya itu Pak. Ternyata kita ini, ya, ternyata kita Sudah dijawab. sudah dijawab. Iya. Tapi menarik Pak. Nanti ada kita lanjut di WA sana nanti teman-teman yang lain. Nggak hilang, no? Kan nggak hilang loh Pak. Nggak. Karena memang ada salah satu hal yang membuat kita bingung ketika mereka berkata, dari mana dia mendapatkan pengetahuan ini? Ingat kan, ada kan yang mulai berbicara, orang tolak dia kan? Terus mereka, Robert Shebul, ingat kan? Iya. Ya. Jadi sebenarnya mereka bukan menghina dia, tafsiran itu kurang tepat, yang menghina dia nggak sekolah, enggak. Mereka menghina dia karena mereka menganggap dia itu kan, mereka panggil dia rabi, ya Pak ya. Dia memanggil rabi. Ingat ya, pernah saya bawa di mana? Di kelasnya Pak Pastor Puku yang tentang pagar Taurat. Nah, waktu dia lagi bangun tentang pagar Taurat, ajaran dia sepertinya nyeleneh sendiri gitu loh. Ajaran itu yang mereka nggak bisa terima. Ajaran itu yang mereka ada hal yang aneh. Selama ini pagar Taurat itu nggak pernah modelnya Tuhan Yesus. Mereka berkata, jangan-jangan dia tidak sekolah. Mereka sebenarnya menghina dia gitu loh. Kamu ini lulusan madrasah, tapi kok kayak kamu nggak paham gitu loh. Itu loh Pak sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya bukan mereka hanya bilang sama Tuhan Yesus, ada orang memakai ayat itu, mereka bilang Tuhan Yesus nggak sekolah. Enggak. Maka ada yang bilang apa ya? Yang saya juga kurang setuju, yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang tidak terpelajar. Padahal apakah mereka bukan orang terpelajar? Mereka sangat terpelajar. Karena kalau kalian cuma diajar Pak Rianto, Pak Wandi, Miss Mea, terus Miss Anse, 12 murid yang ajar mereka siapa? 3 tahun loh, siapa yang ajar? Alif. Tuhan Yesus lo ajar langsung. Tuhan Yesus itu lulusan terbaik Taurat loh, mengajar langsung mereka. 12 murid loh, 3 tahun loh. Jadi mereka itu betul-betul orang terpelajar, bukan orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi kalau mau katakan mereka orang-orang tidak terpelajar, itu salah besar. Awal mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka bukan terpelajar. Tapi setelah 3 tahun dengan Tuhan Yesus, mereka sangat-sangat terpelajar. Jadi yakinlah, percaya. Kalau kita duduk dengan kaki Yesus, kita akan jadi orang yang tidak berorang terpelajar. Iya, Pak. Yang lain? Yang terakhir ini kan yang saya pernah dengar tuh Yesus ke India, Yesus ke Mesir, itu saya pernah dengar. Nah, yang tadi malam saya dengar ini lebih ekstrim lagi. Yesus ke Inggris katanya Pak, dan di sana membangun sebuah gereja namanya Saint Joseph, dan di sana Yesus kecil itu katanya nakal dan dia melakukan banyak kejahatan dengan kekuatannya kayak gitu. Dan ya menarik lah Pak, nanti kita sambung baik WA. Dan saya dan orang ini yang bercerita
teman saya dan yang kebetulan udah grace dan akhirnya sekarang dia nggak percaya Yesus. Wah, panjang deh Pak, nanti kita bercerita. Ya itu Ya makanya memang ada ini sih Pak Agus, karena dulu ujung dunia itu salah satu ujung itu Inggris loh. oh saya baru dengar ini. Oh gitu. Ujung Pak, itu Inggris. Pak. Ya, Iya, saya juga mau nanyain Pak. Ini sama sih. Kemarin tuh saya juga dapat, nggak tahu kok bisa barengan dapatnya sama Pak Agus juga. Cuman kalau teman saya tuh kan dia dari kepercayaan Katolik. Kemudian tuh dia belajar soal kekristenan. Kemudian tuh dia membaca soal, dia juga terus ngobrol-ngobrol sama temannya soal Mormon, Pak. Nah, terus hal yang sama dia dipertanyakan adalah dia bilang bahwa kan kita nggak tahu itu kan di Bible tidak dituliskan setelah usia dia 12 tahun dia kemana Yesus itu. Nah, akhirnya terus ada kalau dari Mormon itu bilang bahwa Yesus ketemu setelah itu pokoknya Yesus itu kalau nggak salah ke Amerika malah Pak. Dibilang begitu. Dia ke Amerika terus ketemu dengan si siapa nabinya itu yang menciptakan Mormon itu, Pak. Makanya terus akhirnya terciptalah Mormon itu, katanya begitu. Nah, itu kemarin sih saya juga nggak tahu dapat ini dari mana, saya juga kan nggak tahu kalau ternyata memang selama itu kan Yesus itu kan kalau saya kemarin tuh langsung bilang, ya Yesus tetap ada di situ gitu loh, dia belajar gitu. Ya sekarang istilahnya jadi konfirmasi gitu, Pak. Nah, itu yang mana tuh, Pak? Kalau ini tadi Inggris, terus ini tadi ada dari Amerika, itu gimana ceritanya, Pak? bentar ya. Coba saya mau lihat. Pak, tapi yang menarik bagi saya pribadi setelah saya maksudnya sering berdebat, sering ngobrol sama orang, saya tuh sampai pada satu kesimpulan bahwa semua teori itu menuju kepada antikris, penyangkalan Kristus, bukan anti Tuhan, Pak. Ya, Itu yang betul. menurut saya menarik. Dan ketika saya berbicara, oh kalau menurutmu Islam gimana? Oh ya, Islam itu juga kayak gini, Islam itu juga kurang tepat. Tapi dia tidak pernah mengatakan anti Allah. Dia begitu konsistennya menyerang anti Kristus, anti Yesus, dia tidak percaya Yesus, tapi dia percaya Tuhan. Dan itulah menurut saya pribadi ini merupakan konfirm bahwa di Alkitab kan sudah dibuatkan. Yang ada itu adalah anti Kristus, bukan anti Tuhan. Gitu sih Pak, menarik sih. Oke Pak. Pak, makanya kalau kita pelajari kan kita lihatlah bangsa Israel kan selalu bicara sejarah itu kan kembali terulang. Kembali ada antikristus. Tadi kalau kan tadi temannya Susan ngomong itu benar-benar aneh bin ajaib. Karena Amerika aja ditemukan itu bilang sama dia, tanya kamu itu sejarahmu dapat berapa? Itu tahun Nah, itu 1400 Amerika baru ditemukan. betul. Saya juga bilang gitu kemarin. Dia bilang siapa gitu namanya, pokoknya nama bule kan loh. Kan zaman-zaman kalau begitu masuk Amerika aja, benua Eropa aja masuk ke Amerika, iya ke Amerika tuh tahun berapa gitu loh. Saya juga kemarin ini secara logik ya saya bilang gitu. Itu udah nggak masuk akal. Katanya dia malah gini, ya nggak tahu mungkin itu orang Indian katanya gitu. Yang menciptakan Mormon katanya. Ya karena dia Katolik gitu. Makanya cocok kan dijawab Gabriel jawab. Waktu itu Amerika belum ditemukan, ujung dunia itu Inggris. Betul itu, zaman itu Inggris ujung dunia. Terus kalau kita lihat bagusnya, kitab Wahyu itu kan sebenarnya kan apa ya, bukan bicara hari-hari ini kita tuh. Hari-hari ini kita bicara kitab Wahyu itu adalah kitab yang akan datang. Tapi kalau orang-orang Yahudi kan mereka percaya kok kitab Wahyu itu sudah terjadi. Itu dan mereka percaya loh zaman mereka udah antikris sudah ada, dan di pengajaran mereka berkata yang pernah ada akan ada dan akan ada dan akan ada lagi. Jadi orang-orang Kristen di sana itu mereka percaya bahwa pada zaman Kristen mula-mula udah ada antikris dan akan muncul lagi. Benar, nggak pernah dimusuhi orang percaya Tuhan, tapi yang dimusuhi orang adalah ini orang yang percaya Kristus. Itu aja sih, benar itu Pak, nggak salah itu Pak. Ya, memang kita harus banyak-banyak sejarah. Karena sejarah tidak bisa dipungkiri ya. Kemarin kalian ingat itu yang dipertanya waktu Tuhan diam,
muncul ajaran-ajaran, muncul agama-agama dunia tuh. Ingat nggak? Yang petah Iya, Pak. 400 awal, 400 terus yang sebelum Tuhan Yesus datang muncul tuh. Jadi kan kalau kita paham di situ, kita udah lihat, oh ternyata munculnya di sini. Kita udah tahu, oh iya sejarahnya, ternyata sejarah dunia berkembang ketika Tuhan Yesus itu seakan-akan diam. Iya. Jadi kitab Nabi-Nabi kecil hari apa belajar? Hari Selasa, Pastor. Oh hari Selasa. Tuh, sudah ahli Mormon ngomong loh. Tahun 1823. Thank you Gabriel, infonya Gabriel. Ya saya senang kalau proaktif seperti ini. Kita pertemuan yang ketiga, mungkin kalau minggu depan kita bisa tuntaskan yang Yesaya, kita bisa pindah ke Yeremia. Kalau nggak ada, kita akan berdoa. Yuk, saya minta Gabriel doa yuk Gabriel. Jangan gaya Mormon ya, gaya biasa aja ya. Iya. Baik. Ya, Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan mata kuliah. Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, agar supaya kami dapat memahami dan menerapkan apa yang sudah kami dapatkan hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati Pak Arianto serta keluarganya. Tuhan juga memberikan dia hikmat agar dia dapat memahami seluruh apa yang Engkau ingin sampaikan kepadanya. Ini doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Boleh nggak saya kasih tugas? Boleh nggak? Bisa, Pastor. Minggu depan salah satu tolong memaparkan buat kita, jelaskan buat kita. Tadi kan Pak sudah mulai dengan nubuatan kepada bangsa lain, sudah sentuh pertama tadi apa tadi? Moab sama Babel. Moab sama Babel. Moab sama Babel. sama Babel ya. Minggu depan ada yang bisa, kan kalian kan udah pengalaman lah ya, bereksegesi, alegori segala macam, memaparkan Alkitab. Kan masih ada beberapa nubuatan buat bangsa-bangsa yang lain. Minggu depan ada yang bisa ya jelaskan salah satunya. Boleh? Boleh, Pastor. Pak Agus Pranajaya boleh, Pak. Hah? Pak Agus. John. Nanti kalian undi lah. Kalian siapa? Atau suara John, terbanyak. benar. Atau John, Pak. Minggu depan suara terbanyak nunjuk siapa? Oh, dia. Banyak beban. John aja, Pak. Kan Banyak belajar tuh. banyak beban. Belajar bagaimana kita membahas tentang Alkitab tuh. Oh dia ternyata tentang Asyur itu tentang apa ya? Dia bahas tentang mana? Tentang bangsa-bangsa Babel tadi, bicara tentang Moab, bicara tentang Ethiopia tentang apa, bicara tentang Asyur tentang apa, bicara tentang Mesir, ya. Oke, Pak. Oke, thank you semuanya. Udah belajar sore ini. Iya, Pastor. Oke. Thank you. Iya, terima kasih banyak, Pastor. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak Reno. Memberkati. Thank you, Pastor. Ya. Berkati.